Ada lagi alasan baru ya? Selain HP gitu. Iya Pak, ini alasan baru biar nggak share screen Pak. Sialan. Tapi emang beneran nggak bisa Pak, mohon maaf Pak. Itu HP apa rice cooker sih? Oke, kita undi. Siapakah orang beruntung ini? Ternyata Rizky menolak keberuntungannya. Nggak apa-apa Pak, saya ikhlas. Nomor 12. Siapa nomor 12? Fahmi Ulumuddin. Hadir, Pak. Bisa share screen Excel? Bisa kayaknya, Pak. Cuma ngerjainnya nggak tahu, Pak. Didikte ya, Pak. Tenang aja. Kita juga nggak bisa kok. Tenang aja. Waduh. Kita sama-sama nggak bisa. Silakan Fahmi. Soal nomor berapa tadi? 4 ya? Soal nomor 4 ini adalah perkara apa sih? Difference ya. Hipotesis. Fahmi, tadi kan saya ngirim Excel ya di WhatsApp. Bisa tampilkan ya, file Pak. itu nggak? Oh iya ya Pak, bentar Pak. Bentar ya Pak, lemot. Iya.
Udah, Pak. Udah, oke. Soal nomor 4 ini kan tentang dependent apa istilahnya ini? Itu dependent sample ya, match pair itu bahasa Indonesia apa ya? Cocok ya. Ya, karena ini kan berhubungan ya antara satu orang ya, keadaan sesudah dan sebelum. Oke, sehingga kita butuh D nih. Berarti di sorry. Di sel A15 itu taruh dulu H0-nya ya. H0-nya apa? H0-nya mu D sama dengan 0, Pak. Bukan. H mu D H0 ya. Di A A15. H0 sama dengan Bentar, Pak, bentar. H0.2 mu D sama dengan 0. Mu itu yang mana ya, Pak? Tulis saja MU. Oh, gitu. Sama dengan 0. Sama dengan ya, enggak sama dengan. Bukan mu D sama dengan 0. Itu artinya perbedaan rata-rata perbedaan itu tidak rata-rata perbedaan itu sama dengan 0. Kemudian H1-nya mu D sama dengan mu D. Ini kan bahasanya gini ya. Uji pendapat yang menyatakan bahwa penerapan strategi insentif meningkatkan penjualan secara signifikan. Berarti meningkatkan berarti lebih besar ya. Mu D lebih besar dari 0. Oke. Kalau tanda lebih besar itu berarti kan mengarah ke kanan ya, uji kanan ya. Oke, berarti sekarang kita cari oke, di sel E1 itu tulis D ya. E1. D. Kalau saya bilang ya, kalau D itu adalah keadaan sesudah dibanding sebelum kan ya? Iya, Pak, pernah bilang gitu. Ya, berarti itu adalah sesudah dikurangi sebelum. Sama dengan Sama dengan. siapa sih nih? Fahmi, Pak. Fahmi ya? Mm-mm. Itu ya, kata-kata setelah D-nya itu dihapus saja. Oh. Oke, ntar. Itu gue sama dengan ketik sama dengan 340 kurang 2 320 itu. Tunjuk 340 dulu.
Ya, dikurang. Ya, tarik ke bawah. Jumlahkan di sel E14 tuh sum. Bentar, Pak. Eh, average-nya berapa? Average-nya ini dibagi ini, Pak. Bisa juga kan pakai komen ini, average. Ketik di sel E15. Ya. Sama dengan, yaitu, ada berapa datanya? 12, Pak. 12. Ya. Standar deviasi berapa? Tulis, ketik STD sama dengan STD. STD. Dev S. Yang ini, Pak. Ya. Ya. Di blok tuh yang dari D2 sampai D13. Mulai ya. Taruh di bawah H1 itu N sama dengan sel A17. 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 N di sebelahnya, di sel sebelahnya, count sama dengan count. Blok itu yang dari Siti sampai Tasya itu. Dari mana sampai mana, Pak? Siti sampai Tasya. Siti sampai tas. Namanya, Pak? Iya. Kok bisa? Coba ulang itu, lihat perintahnya. Count. Oh, yang ini aja, yang 320 sampai 505. Ya. Kemudian kan cari T-nya ya. T-nya itu sama dengan D bar dikurangi mu D dibagi SD akar N. T sama dengan di sebelahnya ya. Sama dengan D bar, sorry, D bar. D bar itu si rata-rata si D. Berapa rata-rata D-nya itu? Yang itu yang 25 itu loh. Oh, ya. Iya, tunjuk ya. 25 dikurangi berapa mu D-nya? Mu D-nya berapa? 0. D-nya kan 0. 0.
Ya. Itu dikasih kurung aja. Kasih kurung ya, Pak. Kasih kurung di depan E-nya itu. Bukan di situ, bukan. Nah, kemudian dibagi buka kurung, standar deviasi berapa tadi? Itu yang 40 tuh kan ya, standar deviasinya. 40 yang dibagi lagi square root dari N. SQRT. Tulis SQRT. Enggak pakai sama dengan. SQRT. Oh, itu buat angka ya? Iya. N. Si N itu yang 12 itu. Tunjuk. Tutup kurung. Tutup lagi. Enter. 2,2 ya. 2,2 T-nya. T kritikalnya berapa? T kritikal. Berarti degree of freedom berapa? 11, Pak. 11 dengan alfa 5% berapa? Tulis di bawahnya, di bawah T yang di atas itu T statistik ya, atau T test. Yang di bawah itu T critical atau T table. Jadi paham yang ini T table gitu, T table. Tulis di sini di bawah 2,2-nya itu. Ya, berapa? Alfa 5% dengan degree of freedom 11. Tabel T. 1,96, Pak. Berapa? 1,796. 1,796. Bentar, Pak, saya Tulis nyari sampai apa? 1,796. Tulis. Oh, iya. Kayaknya kamu pakai titik deh. Pakai titik. 1,796. Kalian bisa kan nyari pakai ini Excel? Tabelnya. Oke, enter. Ya, ini kan uji kanan ya. Kamu bisa gambar grafik kurva distribusi normal cepat nggak? Lama aja, belum tentu bisa, Pak. Nah, oke. Ya udah, angkat tangan saya. Oke, ini kan uji sebelah kanan nih. T tabelnya 1,796, T hitungnya T 2,2. Artinya T hitungnya di sebelah kiri apa sebelah kanannya si T tabel nih? Kanan. Kanan. Sebelah kanan ya. Iya. Berarti dia masuk critical region. Berarti Iya, Pak. tolak H0 ya. Iya, Pak. Ya nggak? Iya, Tolak H0 ya. Ya. Artinya ada cukup bukti untuk menolak H0, yaitu mu D sama dengan tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah insentif diterapkan. Ya. Kemudian kan ditanya ini apa namanya confidence intervalnya ya, dengan 90% dengan kepercayaan. Oke, berarti kan ngitung E ya, hitung critical error dulu ya. Taruh di sel A21. Fahmi.
ya, sebelahnya sama dengan T alfa per 2. Maaf Pak, nggak kedengeran. Ya, itu kan 90% dua sisi ya. Jadi kalau satu sisi ya pakai tetap yang 5% ya. Itu kan sama dengan T alfa per 2 dikalikan S dibagi akar N kan gitu ya. T alfa per 2-nya berapa? Yang T tabel tadi itu 1,796. Tunjuk. Tunjuk. Jangan ketik lagi, tunjuk. Ya, dikali standar deviasinya berapa tadi? Ya, dibagi square root SQRT. Maaf Pak. Ya, enter. 21,145 atau 49, sorry. Sehingga pada batas bawahnya itu adalah berapa? X ya. X-nya berapa tadi? Taruh di sel ini, di sel D21. Ya, sama dengan D-nya berapa tadi? Rata-rata. Yang itu loh, yang 25 itu. Iya. Tunjuk. Dikurang E. Ya, enter. Kemudian di sebelahnya tulis mu D. Oke, di sebelahnya lagi tulis sama dengan damper ya, rata-rata ditambah ya enter. Nah, itu bisa. Tadi bilangnya nggak bisa. Ya, jadi rata-ratanya antara 4,76 sampai 4706. Ada masalah? Insya Allah enggak, Pak. Kemarin cuman bingung di debarnya, Pak. Antara dia negatif atau positif. Kita coba yuk. Coba Fahmi, taruh di kolom G3. G2. Coba 320 itu dikurangi 340. Copy ke bawah. Ini kalau apa Pak? D-nya kenapa Pak? Kalau misalnya sebelum kurang sesudah ya. Saya lihat kemarin bedanya cuma di itunya, Pak. Di confidence intervalnya, Pak. Iya. Coba copy aja tuh. Copy aja tuh semuanya tuh yang dari 311 ke 40 copy aja. Fahmi,
Kopi Kopi gimana, dari Pak? sel E14 sampai 16. Hmm, 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 hmm. Bukan. Woi. Dari 311 itu sampai 40. Kopi. Bentar, Pak. Saya nggak pernah megang Excel, Pak. Kontrol C. Kontrol V. Ya, begitu ya. Sehingga T tabel T yang 2,2 ini juga. Coba taruh di D18. Di 18. Sama dengan D bar. Itu tuh yang min 25 tuh. Dibagi apa? Standar deviasi ya. Dibagi 40. Buka kurung. Bagi ya 40 yang dibagi square root dari n. Jangan frustasi, Fahmi. Kalau frustasi rokokan dulu. Enggak, Pak. Udah berhenti, Pak. Square root dari n. Ya. Tutup lagi. Enter. Satu 796. Sama kan ininya berarti ya. Kalau T tabelnya kan sama, 1796. Kesimpulannya sih ini, kesimpulannya sama, tetap sorry. Enggak dong. Kesimpulannya jadi salah kan, men? Kalau minus 2 kan itu dia di sebelah kirinya 1796 ya. Betul nggak? Iya, Pak. Iya. Kesimpulannya jadi salah kan? Oh iya, Iya Pak. nggak? Kesimpulannya jadi salah. Apalagi coba E-nya berapa E-nya? Taruh di sel B23. Dua-dua aja. Copy aja tuh, Fahmi. Ya, copy. Ya, terus di F2 ya. Digeser-geser. Kamu tunjuk kursornya ke atas itu. Kursornya ke bukan. Kursornya yang taruh di 0 dulu. Ya, kemudian kursornya tunjuk yang rumus di atas tadi. Ya, klik. Ya, itu geser-geser tuh. Yang apa ini? Yang ungu nih geser ke atas 1. Geser aja ke atas 1.
Aduh, Bukan gitu, Fahmi. maaf. Nah, itu tunjuk dulu. 2,2 tuh tunjuk sampai tandanya tanda. Bukan. Tanda gitu. Naik sedikit. Naik. Naik sedikit. Sampai tanda tambahnya itu berubah tuh. Naik sedikit. Kursornya digeser sedikit ke atas. Hop. Pelan-pelan turun. Turun pelan-pelan. Hop. Nah, tuh. Yang tanda itu kan sekarang tandanya kayak bendera Swiss ya. Halo Fahmi. Kursormu tuh kan sekarang tandanya kayak bendera Swiss kan. Iya, Pak. Geser sedikit ya, sampai tandanya itu berubah tuh. Geser ke mana, Pak? Ke atas. Kursornya. Oh, stop. Ke pinggir kotaknya, Fahmi. Ke pinggir kotaknya. Tuh. Ulang. Bang, Pak. Kalian deh belajar Excel lah. Biar kerjaan ntar nggak maluin. Taruh di garis ungu itu, garis ungu. Kan kotaknya ungu tuh kan. Taruh di garisnya. Masya Allah, Fahmi. Bisa sih ngerubah rumus, tapi lebih gampang ini gesernya ya. Coba nih Kak, kursormu mana kursormu? Kursormu nih. Ini, Pak. Ya elah. Gantian Fahmi, coba saya yang pakai Excel. Sorry ya, saya ngomongnya nggak kenceng ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Santai, Pak. Misalnya gini Fahmi ya. Ini misalnya gini Fahmi. Udah kelihatan belum? Udah? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nih, lihat nih. Ini kan tandanya tanda bendera Swiss nih ya. Kalau saya geser ke garis yang merah ini, nah, kan jadi tanda begini, tanda tambah pakai panah-panah itu ya. Kelihatan nggak? Iya. Kelihatan nggak? Nah, kalau udah begini, kamu bisa klik, kamu bisa geser ke atas. Ya. Kalau tandanya masih bendera Swiss gini, kamu nggak bisa apa-apa. Jadi geser sampai tandanya tanda panah, tanda tambah pakai panah-panah ini. Ngerti nggak? Nggak ngerti, Pak. Ya, Tetian. Semangat. Coba lagi ya, Pak. Iya, jangan nangis. Kok bagus ya? Gini, Pak. Iya, yang bawah juga tuh. Nah, itu pinter kamu. Nah, udah enter. Udah. E-nya sih sama ya. E-nya sama, tapi MIUD-nya kan beda tuh jadinya. Coba copy MIUD-nya. Diklik dulu. Diklik mana, Pak? Taruh yang di 19 tuh. Taruh 19. Ya, coba. Klik di atas dua rumusnya, klik. Digeser-geser dulu. Itu yang 40 geser ke samping ya. Ya, enter. Itu dong, 25. Sorry. Bukan Fahmi. D22.
ya, itu taruhnya di min 25 tuh. Yang biru taruh di min 25. Yang sebelahnya. Iya. Jadi ngaco kan? Iya Pak, jadi berlawanan gitu Pak. Iya. Jadi rupanya memang ini ya, keadaan sesudah dikurangi keadaan sebelum ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, tadi kesimpulannya gimana, Pak? Yang mana nih? Oh, kesimpulannya. Iya. Kesimpulannya yang ini ya, yang T-tabelnya kan 1,796. T hitungnya kan 2,2 nih. Ya. Kami nggak bisa sih bikin ini nih, bikin kurva normal nih. Intinya gini, bahwa T hitungnya itu lebih besar daripada T-tabel kan. Berarti dia di sebelah kanan kan. Ini kan uji kanan. Kalau lebih besar atau di sebelah kanannya si T, di sebelah kanannya si di T-tabel berarti reject H0. Iya, Pak. Ya. Reject H0 berarti ini yang bilang bahwa tidak ada bedanya antara sesudah sama sebelum, kita bisa menolak itu. Kesimpulannya bahwa ada perbedaan penjualan setelah diberikan insentif. Saya mendengar suara saya bergema ya. Enggak, Pak. Terus kalau yang ada cukup bukti itu gimana, Pak? Ya itu. Berarti ada cukup bukti untuk menolak adanya perbedaan itu ya, Pak? Iya. Enggak, bahasanya bukan begitu. Bahasa kan ada cukup bukti untuk menolak H0 yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan penjualan antara sesudah dan sebelum pemberian insentif. Itu bahasanya kayak gitu tuh, bahasa kesimpulannya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nomor berapa tadi kamu bilang, Rizky? 5 ya? Iya Pak, nomor 5. Tapi kata Bapak mau pilgan dulu Pak, apa gimana? Enggak. Saya puaskan dulu deh, nomor 5 deh. Iya. Nomor 5 itu apa ya? Nomor 5 itu, bentar Pak. Oh ini ya, ranking ya? Iya, ranking Pak. Ranking. Siapa yang mau berkorban? Dihina-hina. Oke, thank you Fahmi. Iya, Kamu Pak. bisa hentikan ini share screen-nya. Filenya di save itu, nanti bagikan buat teman-temannya. Siap, Pak. Pak, kemudian itu Pak mau nanya Pak. Ya. Kalau misal ada korelasi, itu kita tahu dia korelasi negatif atau positif dari mana Pak? Ya. Korelasi itu kan bisa, nilai korelasi nilai R itu kan antara -1 sampai 1. Kalau negatif dia artinya berbanding terbalik. Kalau positif ya berbanding lurus. Bisa tahu negatif atau positif, ya lihat hasil uji korelasinya. Kan nanti dihitung R-nya kan ya. Iya Pak. Kalau R-nya negatif berarti dia berbanding terbalik. Korelasi negatif. Berbanding terbalik maksudnya gimana? Artinya kalau variabel X membesar, variabel Y-nya mengecil gitu loh. Oh iya ya Pak. Itu berbanding terbalik. Gitu.
Kalau variabel X membesar, variabel Y juga membesar, itu berarti korelasi positif. Pak, mau nanya juga tentang korelasi juga kan Pak. Kan kayak yang kadang saya masih kebingungan gitu Pak. Terus yang kayak nomor 1 esai itu kan dia tentang GDP sama investasi kan ya. Nah itu kan masih ada hubungannya kan Pak. Nah saya ketemu soal dari teman saya kelas lain itu korelasinya variabelnya itu antara berat badan sama tinggi badan. Itu kan kayak kita nggak tahu kan Pak mana yang mempengaruhi apa gitu. Cara menentukan X sama Y-nya itu gimana Pak? Saya masih kebingungan. Iya. Itu sih logika udah mesti jalan ya. Kalau misalnya PDB sama investasi, itu kan jelas. Kan persamaannya ya, persamaan aksiomanya itu adalah persamaan identitasnya, PDB sama dengan konsumsi tambah government spending, tambah investasi, tambah ekspor, kurang impor. Nah itu kan jelas, berarti PDB-nya kan di sebelah kiri ya. Investasi sebelah kanan. Berarti investasi, kalau investasi bergerak membesar, berarti PDB-nya juga membesar atau mengecil gitu kan ya. Nah kalau misalnya berat badan sama tinggi badan, mana yang duluan? Nah itu Pak, bingung. Itu bisa dua-duanya tuh. Tapi tergantung soalnya. Misalnya soalnya begini, kalau di soal yang PDB ya, saya share screen ya. Soal PDB ini ya, jika nilai investasi sebesar 15, ini kita ketahui dulu 15 kan, berapa perkiraan nilai GDP? Nah itu kan berarti udah di sini, sorry. Di sini investasi, di sini GDP kan? Sorry. Iya Pak. Ini PDB sama dengan investasi. Nah kalau soalnya bilang gini, bila berat badan orang itu adalah bila berat badan orang itu misalnya 90 kg, berapa tinggi badannya? Nah itu kemarin udah jelas gini, beratnya di sini, tingginya di sini kan? Itu. Ya kan? Berarti beratnya mempengaruhi tinggi. Tapi kalau soalnya bilang, bila tinggi badan orang itu adalah 170 cm, berapakah berat badannya? Nah itu berarti kan tingginya di sini, sorry. Tinggi, mana sih nih? Kualat mau Fahmi nih. Gimana sih? Ya, kalau tinggi badan diketahui, berapakah berat badannya? Berarti kan persamaan jadi gini nih. Ya kan? Mana yang duluan? Nah, kalau korelasi atau R itu dia nggak ngaruh mana yang duluan, mana yang belakangan. Hasilnya pasti sama. Tapi kalau regresi ngaruh. Kalau regresi kita butuh logika ini nih, Kalau korelasi enggak, nilai ini siapa di depan, siapa di belakang, pas nilainya sama. Kalau regresi beda. Tapi kita masuk situ ya. Nanti kita ke situ. Sekarang masih ada pertanyaan? Berarti Pak sama aja gitu. Kalau ditanya R-nya, itu nggak ada pengaruhnya mana yang duluan. Kalau cuma ditanya R ya. Tapi kalau soalnya seperti ini nih, itu pengaruh mana yang duluan. Mana yang jadi Y, mana yang jadi X itu pengaruh. Iya kalau regresi pengaruh. Soalnya regresi pengaruh. Itu udah regresi. Regresinya gimana bilangnya? Makasih. Halo. Bentar Pak. Soalnya tempatnya gimana bilang?
Saya lagi nyari. Nanti kasih tahu ya, biar kita bahas ya. Oke, sekarang nomor berapa tadi? 5 ya? 5 Pak. Nomor 5. Nomor 5, siapakah yang kurang beruntung ini? Bukan. Siapa nomor 8? Ayo Pak. Fala. Mbak Fala. Di reproduksi di Excel. Ya, silakan evaluasi Excel.
Oke. Halo, Pak. Iya. Halo? Untuk nilai coba kasih ranking di Y itu. Ranking satunya yang mana? Sesuai ini nilai yang Renanya yang tertinggi ya, mana? Pak? Yang ini. Ini. Iya, 87. saya pertanyaan gini. Yang Yang tertinggi harusnya, Pak. iya. Tapi apa sih ada yang nanya dalam hati nih? Kok bukan yang terendah gitu kan? Itu ranknya ada yang sama, Pak. Gimana, Pak? Ya ditulis dulu. Coba urutan dulu. Sendiri, Nah, Pak. ternyata ada yang sama ranknya ya. Iya, Pak. Ya kan? Ada yang sama kan? Kalau ada yang sama nih, Pak, gimana nih? Kan udah kita bahas. Itu di mana itu ya? Spearman rank. Yang rumus satunya ya, Pak ya? Nah, di halaman 538, men. Halaman 538. Buka PDF nggak? Apalah? Tidak, Pak. Laptop mama Enggak ya? soalnya, Pak. Oke, kalian lihat aja ya halaman 538 ya. Halaman 538 pertanyaan kan gini ya. Apakah di variabel tersebut ada yang ranknya seri? Ada kan ya? Kalau ada, Ada, maka Pak. gunakan rumus korelasi biasa. Tapi kalau di ranknya itu tidak ada yang seri, itu yang pakai rumus 1 kurang 6 sigma D kuadrat itu loh. Sebentar apalah. Gantian. 538. Nah ini kan ya pertanyaannya, apakah ada yang seri? Kalau nggak ada, dia langsung pakai yang rumus ini nih. Ya. Tapi kalau ada yang seri pakai rumus korelasi biasa nih. Oke. Ini dulu nih. Nanti pertanyaan lagi nih. Apakah N-nya lebih kecil daripada 30? Itu tadi N-nya berapa itu? Lebih kecil. 8, Pak. 8. Berarti pakai yang ini ya. Iya, Pak. Find the critical negative value positif dengan menggunakan tabel A6. Tapi kalau lebih dari 30 pakai ini. Pakai rumus apa? Z per akar N min 1 ya. Plus minus. Oke. Oke. Silakan hafal. Sehingga kita mesti ngapain dulu nih? Kita mesti itu X dan Y-nya dijumlahkan dulu apalah. Taruh di tabel 10, itu 10, sum.
Udah? Nah, kemudian dia butuh apa tuh? Butuh sigma X kali Y. Sigma X kali Y. Berarti X kali Y dulu. Enggak. X kali Y. Tulisnya XY. Nah, jumlahkan. Ya. Kemudian apa? Berikutnya adalah sigma X sudah, sigma Y udah. Kemudian sigma X kuadrat. Berarti X kuadrat dulu. Kemudian sigma Y kuadrat. Oke. Nah, sekarang di A12, A13 lah. Ketik RS ya, RS. Spearman rank correlation maksudnya. Ya, itu ya sama dengan satu-satu ya, biar nggak salah ya. Pertama adalah N kali sigma XY. Kamu belum punya data N ya, apalah. Taruh di A12 itu N. Count. Ya. Ya. Oke. N kali sigma XY. Ya. Enter. Kemudian di sebelahnya. Ya. Itu kemudian adalah sigma X kali sigma Y. Oke. Kemudian di bawahnya 1112 itu sama dengan N kali sigma X kuadrat. Tar dulu. Oh iya. Oke, udah. Di sebelahnya sigma X yang dikuadratkan. Bukan. Sigma X. Oh, ini. Sigma X ya dikuadratkan. Nah, kemudian di sebelahnya lagi N dikalikan sigma X, sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat. Sigma. Sigma Y kuadrat. Ini, Pak.
Dari sigma Yang Y terus baru 116. dikuadratkan. Enggak, sigma Y kuadrat. Yang 116. Iya, Ah, hati-hati lo ngebaca rumus lo. Oke. Yang berikutnya di 11928. di mana, Pak? Di 11928. 928. Nah, itu sigma Y dikuadratkan. Sigma Y dikuadratkan. Ini, Pak. Ini dikuadratkan atau yang Dikuadratkan, sigma Y dikuadratkan. Oke, kemudian di sel F13. Itu sama dengan 1112 kurang 1008. Iya. Ya. Kemudian itu sama dengan square root SQRT ya. Buka kurung buka kurung lagi ya. Yang 1632 kurang 1296 tutup kurung dikalikan salah. Ya udah itu ya. Tutup kurung. Kayaknya kelebihan kurung tuh. Bener nggak? Coba lihat. Coba lihat rumusnya. 18 itu 1833. Square root dari, ya betul ya. Kemudian itu dikalikan square root dari bisa ini aja nggak di 1833 itu diedit aja. 1833. Ya itu ya edit dikalikan square root dari SQRT 928 kurang 784. Iya, enter. Coba dibagi berapa sih? 219 dibagi 104, Pak. 104 dibagi 0,47 ya. Iya, Pak. Ya. 73. Oke. Aduh, ini salah nih itu ya. Sorry. Mestinya tadi ada pernyataan ini dulu. Pernyataan hipotesis testingnya. Tulis H0 sama dengan H0.2 rho S ya, rho S. RS aja RS. Rho S. Rho Spearman. Itu sama dengan 0.
itu kan artinya tidak ada hubungan antara nilai antara kecepatan waktu sama nilai ya. Nah, H1-nya itu RS tidak sama dengan 0. Kalau N-nya lebih kecil daripada 30, maka R kritikalnya pakai tabel A6. Tabel A6 tabel A6 itu apa sih? Rank correlation ya? Iya, Pak. Correlation yang dibutuhkan apa aja di situ adalah N doang ya. Dia nggak pakai degree of freedom. N-nya berapa tadi? 12, berapa? N-nya 8, alfanya 5% ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti RS kritikalnya adalah? RS kritikalnya 0,738, Pak. Ya, tepat sekali. Taruh di bawah ini, di bawah 0,47 itu alfa. RS RS-nya di sel sebelah aja. Hafalah bingung ya? Ya, oke. 0,738. Hmm. 7-nya duluan, 7. 7, maaf, Pak. Ya. Itu berarti kalau di gambar kurva normal, yang di sebelah kanan yang RS apa namanya? RS tabel ya. Iya, Pak. Yang di sebelah kanan Ya. RS tabel, Pak. Yang sebelah kiri minus ya. Nah, berarti kalau 0,4 kan berarti di antara dua Antara garis itu sini. kan ya. Iya. Ya, sebelah kanan dikit lah. Ya, 0,4. Sehingga dia tidak masuk pada daerah Correlation. rejection ya. Oh, ya. Yang diarsir yang sebelah kanan. Sorry. Tidak cukup bukti untuk yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kecepatan penyelesaian ujian dengan nilai hasil ujian. Oke. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal ujian dengan tingginya nilai ujian. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Ini kan yang ditanya tuh ada hubungan negatif atau enggak ya, Pak ya? Itu kita nggak perlu itu ya, Pak. Row-nya itu nggak perlu kurang dari 0 biar hasilnya nanti negatif gitu, Pak, di original claim-nya, Pak. Saya sih terpikir begitu ya. Tapi kan ini suara saya menggema sih.
Tapi kan logika berpikirnya gini, tidak ada hubungan negatif ya, tidak ada hubungan negatif antara nilai ujian dengan waktu. Itu kan artinya kalau waktunya sedikit, nilainya tinggi. Kalau waktunya banyak, nilainya rendah. Itu kan maksudnya hubungan negatifnya kan itu ya maksudnya. Iya. Nah, kalau misalnya kita mau eksperimen nih, misalnya apakah ada hubungan negatif ya? Berarti itu row S-nya tetap 0. Row H0-nya maksudnya H1-nya Pak. itu. Ya, H0-nya tetap H0-nya RS sama dengan 0. H1-nya RS kurang dari 0. Kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. RS kurang dari 0 kan ya? Iya, Pak. Kan hasilnya sama aja. Kesimpulannya kan tetap fail to reject H0 kan? Iya sih, Pak. Iya ya. Jadi ada mungkin secara logika, pernyataan hipotesis, pertanyaan hipotesis testingnya itu lebih benar kan gitu ya. H1 itu RS lebih kecil daripada 0. Itu kan menunjukkan gini, artinya korelasinya nanti hubungannya negatif kan gitu kan. Koefisien korelasinya 0, negatif sorry. Tapi kesimpulannya sama aja. We fail to reject H0. Ya artinya tidak ada hubungan. Oke? Oke nggak Ki? Sebenarnya oke Pak, tapi saya muncul kepikiran sesuatu lagi Pak. Coba apa? Kalau misal RS hitungnya itu anggap saja dengan critical value 0,738, RS hitungnya tuh positif 857, 0,857 gitu Pak. Kalau pakai yang ini, yang H1-nya tidak sama dengan, dia kan akan menjadi reject H0 ya Pak ya. Tapi kalau dia pakai H1 row-nya kurang dari 0, dia jadinya fail to reject dong Pak. Bentar. Gimana maksudmu? H0-nya berapa jadinya? Misal row-nya dulu Pak, row hitungnya itu kita dapat 0,587 Pak ya. Kalau kita pakai 0,5, oke. Kalau kita pakai H0 sama H1 yang di Excel ini, dia otomatis reject H0. Tapi kalau misal kita cuma tes sebelah kiri, left tail doang, kan berarti dia kalau di sebelah kanannya dia masih itu Pak, fail to reject. Jadi kayak dua kesimpulan gitu Pak. Kita bahas ya. H0-nya tetap suara saya ngegaung ya. Di sini enggak Pak? Enggak ya? Okay. Di saya enggak. Kalau ya oke. RS0-nya, sorry, H0-nya itu kan tetap RS sama dengan 0 kan ya? Iya Pak. H1-nya itu RS lebih kecil daripada 0. Iya Pak. Oke. Sekarang kalau RS hitungnya 0,8 misalnya. 0,8. Iya. Kan uji kiri nih Ki.
Iya, Pak. Uji kiri kan berarti dia tidak dalam critical region dong. Iya. Kan uji kiri berarti lebih kecil daripada si 738 itu. Iya nggak? Iya, Pak. Gimana? Masih ada ganjelan nggak? Nah, ya, yang dari Bapak tadi kan udah masuk kan, Pak. Nah, jadi kalau itu apa sih namanya? Kalau yang dicari emang uji kiri kan dia fail to reject kan, Pak. Kalau misal kayak yang Bapak ini, kita lihat kan dia sebenarnya nyari negatifnya kan, Pak, di sini. Apakah dia berhubungan negatif atau enggak. Tapi H1-nya itu tidak sama dengan gitu, Pak. Kalau kita menggunakan contoh yang tadi yang RS-nya 0,8 dengan H1-nya tidak sama dengan, dia jadi reject, Pak, bukan fail to reject, Pak. No. Kalau H1-nya tidak sama dengan. Terus H1-nya RS tidak sama dengan? Iya, kalau yang itu dia akan menghasilkan reject, Pak. Sedangkan kalau H1-nya RS kurang dari 0, dia akan menghasilkan fail to reject gitu, Pak. Jadi kayak ada dua kesimpulan, Pak. Jadi kita kalau ngerjain tuh harus pakai tidak sama dengan atau harus pakai kurang lebih gitu, Pak. Sebentar, saya cerna dulu nih. Kalau dia tuh tandanya, kalau correlation ini selalu uji kanan nggak sih? Nggak tahu, Pak. Kayaknya ada. Bentar, saya buka ini ya. Ini chapter 10 ya. Iya, Pak, chapter 10. Kalau di contoh itu selalu tidak sama dengan ya. Saya pastikan ya. Barusan ada yang memberitahu saya, Pak, kalau itu apa namanya? H1 itu bisa kurang dari atau lebih dari 0, Pak, di halaman 512, Pak. 512. 512 ya? Iya, Pak.
Ini kan korelasi biasa, Ki. Oh, itu bukan Spearman ya? Bukan Spearman. Kalau Spearman contohnya selalu tidak sama dengan dia. Ini korelasi memang tidak sama dengan. Kalau one tail iya. Di sini yang halaman 512 bilang bisa negatif, bisa positif korelasi. Apalah gantian apalah? Sudah, Pak. Misalnya gini ya, H0 itu rho S-nya sama dengan 0 ya. H1 itu rho S-nya katakanlah lebih kecil ya. Lebih kecil dari 0. Misalnya T tabelnya itu 0,7 ya misalnya. T hitungnya itu 0,5. Uji kiri nih ya, uji kiri mana sih yang gambar? Lah, saya sendiri bingung nyari gambar gimana caranya? Harus ditambahin ribbon baru, Pak. Masa sih? Maksudnya di sini ya review ya. Bapak klik kanan di ribbon terserah. Terus nanti customize new ribbon gitu, Pak. Di ribbonnya aja, Pak, biar gitu ya, Pak. Di review Mana ini? Pak. Di review klik kanan. Nah, itu ada customize the ribbon, Pak. Yang nomor 3. Yang ribbon, Pak, bukan quick access, Pak. Ribbon tuh ini bukan? Ya, itu Pak, yang customize the ribbon, yang baris ketiga, Pak. Nah, itu ada draw, Bapak centang aja. Loh, kok nggak ada? Ink nih kan, ink kan? Mati inknya. Annotate di Zoom aja nggak Pak? Nggak apa-apa, Pak. Annotate pakai Zoom nggak apa-apa, Pak. Ini T tabelnya misalnya 0,7 nih.
Ya, 0,7. Terus uji kiri kan, T hitungnya di sini kan 0,5. 0,5. Uji kiri kan berarti ya? Iya, Pak. Itu dia jadi reject ya? Iya, Pak. Tapi kalau uji kiri bukannya mesti minus ya angkanya ya? Sebentar, Pak. Kalau misalnya uji kiri, itu T-tabelnya bukannya minus ya mestinya? Harusnya gitu, Pak. Soalnya saya lihat T-tabel tuh plus minus gitu, Pak, kalau tidak sama dengan satunya. Sorry ini bukan T-tabel ya? Range Spearman ya? Ya, ini rank seharusnya, Pak. Spearman rank ya? Ya, kecuali kalau Bapak bilang H1-nya harus selalu tidak sama dengan, maka pertanyaan saya tidak jadi saya tanyakan, Pak. Bentar. Di notes di appendix rank correlation ya, tabel 6, itu RS plus minus Z. Iya, Pak. If alpha 5, maka Z 1,96. Oh, saya kepikiran gini ya, Gi. Kalau misalnya dia berhubungan negatif ya, itu ranknya itu disusunnya berarti dari yang paling kecil dulu ya? Bentar, Pak. Nilai paling kecil tuh ranking 1, nilai paling besar tuh ranking terakhir. Tapi ini kan itu, Pak. Dia maksudnya korelasi negatif tuh kalau waktunya sih, Pak. Yang selesai duluan kan yang waktunya kecil, itu yang nilainya paling tinggi gitu. Saya nangkepnya gitu, Pak. Ya, kalau soalnya menyatakan begitu nih ya, berbanding terbalik antara penyelesaian waktu dengan nilai, itu kan sudah kita terjemahkan dalam ranking ya. Iya, Pak. Ranking 1 yang waktu paling cepat, ranking 1 nilai itu yang nilai paling besar. Itu kan sudah dinyatakan dalam tabel difference tadi.
sudah dinyatakan dalam tabel difference tadi gitu. Sehingga hubungan terbaliknya sudah dinyatakan dalam ranking gitu. Kalau ini mesti butuh pengujian sih ini. Kalau rankingnya dibalik, apakah hasilnya sama? Beda, Pak. Beda ya? Beda, Pak. Kalau rankingnya dibalik, terus kemudian ujinya tuh uji kiri, hasilnya beda nggak? Belum nyoba, Kita Pak. mau eksperimen di situ nggak? Belum nyoba, Pak. Apa kita perlu eksperimen di situ? Boleh, kalau yang lain nggak keberatan. Boleh, Pak. Takutnya nanti habis di soal ini doang waktunya, Pak. Kasihan yang lain gitu, Pak. Iya, emang iya. Tapi nanti deh saya eksperimen deh. Nanti ya saya eksperimen, saya sampaikan hasilnya ya. Oke, baik, Pak. Terima Makasih ya, kasih. Pak. Oke. Berikutnya nomor? Pilihan ganda katanya, Pak. Oke. Berarti nomor 4 kan? Pilihan ganda nomor 3. Chi-square. Chi-square tabel alfa 5%, 345, Chi-square tabel. $50 juta. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Alfa 5%. Chi-square tabel 5%. Itu jawabannya berapa? 9,488 bukan, Pak? Nomor berapa sih? Nomor 3. Iya. Jawabannya C. Itu dari mana itu? Chi-square tabel ya? Dari tabel A4, Pak. Tabel A4, degree of freedom berapa itu? 4 ya? 4. 34, alfa 5%, 9488. Nah, ini susahnya di mana? Jawabannya C ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Berdasarkan hal tersebut, maka nilai chi-square hitung adalah, itu jawabannya B ya. Permisi, Dari apa, mana? Pak? Jawabannya apa, Pak? B. Ini nggak kelihatan ya? Saya kira saya udah share screen. Salah. Chi-square hitungnya Pakai goodness of fit bukan, Pak? bentar. Saya juga udah lupa dulu.
36, 12. Kemarin udah nyoba sama anak-anak soalnya, Pak. Hasilnya berapa? 36,12. Ya itu benar gue pakai. Itu Google Sopit ya? Iya, Pak. Google Sopit. Ini berarti ekspektasinya 50 semua ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Kemudian nomor 6. Nomor 6. Nomor 5. Kesimpulan soal tersebut adalah setiap jenis buah memiliki keuntungan sama besar. Hanya ketimun, hanya melon, hanya ketimun, melon dan ketimun. Nomor 5 jawabnya. Iya. Yang E. Salah satu paling enggak salah satu memiliki keuntungan yang berbeda dari jenis buah lainnya ya. Iya, Pak. Kemudian nomor 6. Dalam survei terhadap 7.100, 40% menyatakan mereka menonton program berita. Berapa margin kesalahan untuk interval kepercayaan 95 yang digunakan untuk memberikan proporsi populasi? Itu H0-nya itu, H0 itu proporsinya 0,4. H1-nya proporsinya tidak sama dengan 0,4. Pakai critical error. Ini Pak, hipotesisnya barusan buat apa ya, Pak ya? Ini cuma margin doang, Pak. Nyari E doang nggak sih, Pak? Iya. Enggak, saya cara berpikirnya begitu biasanya. Oh, iya. Cuma E doang ya? Iya, Pak. Cuma E doang, Pak. Iya loh. Sama dengan alfa per 2 ya. Alfa per 2 dikalikan akar dari P Q bagi N ya. Iya, Pak. Ya enggak? Oh, ya kan P-nya tuh 40% kali 7 kan? Kali 7.100 kan? Q-nya itu 60% kali 7.100 ya. Benar nggak sih? Kemudian nomor 9. Sebentar, Pak. Nomor 6 nih. P-nya harus dikali 7.100 apa cukup 40% nanti Q-nya 60% gitu, Pak? Oh iya. Iya, Pak. 0,4 sama 0,6 ya? Iya, Pak. 0,4 sama 0,6 dibagi akar N. Sorry. Nggak pakai akar. Dibagi N doang, Nggak pakai Pak. akar. Iya. 1,96 dikalikan PQ dibagi N ya. Kemudian nomor 9. DJP, survei kepuasan layanan pajak 0 sampai 5. Margin of error 0,5, 0,5. Apa 5%.
Oh, ini jumlah ya. Ini membalik rumus ya. Nomor 9. Itu jawabannya 385. Dan N sama dengan Z alfa per 2 kuadrat. Z alfa per 2 kuadrat. Itu karena nggak diketahui jadi 0,25 ya sigmanya. Iya Pak. PQ-nya kan. Kok sigmanya? Standar deviasi apa namanya? Iya sigma Pak. Apa Pak? Sigma, Pak. Sigma juga ya? Tapi ini bukan yang 0,25 itu bukannya P kali Q ya Pak ya? Karena P-nya nggak diketahui makanya kita pakai 0,25. Gitu nggak Pak? Iya, karena nggak diketahui. Jadi pakai 0,25. Sebenarnya kan 0,5 kali 0,5. Karena nggak diketahui. Ini dibagi E kuadrat ya? Ya. Tiga 85. 9, 15. 15. T hitung. Soal mana nih? (51) memperoleh rata-rata pengeluaran sebesar 10,9 dengan standar deviasi sampel 36. Jika Perintah Bandung mengklaim bahwa pengeluaran usaha mikro lebih besar daripada 10, ujilah klaim tersebut menggunakan alfa 5%. Ini dia minta nomor 15. 15 T hitungnya alfanya berapa? 5%, 1